Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Octavian dari kelas LKB dengan NIM 2306057. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang merupakan proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas organisasi, lembaga, atau perusahaannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini ada beberapa fungsi proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusianya. Yang kedua ada Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusianya. Yang ketiga ada Personal Development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat ada Personal Maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia. Dan terakhir Personal Utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Di sini saya akan membahas tentang personal procurement. Personal procurement ini mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Biasanya pada proses ini dilakukan oleh HRD atau Human Resource Department yang kemudian mengolah dan mengatur sumber daya manusia ini. Dalam melaksanakan fungsinya tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah kualitas tenaga kerjanya. Agar keinginan perusahaan dapat terrealisasikan, maka di sini perlu ditetapkannya standar. Standar di sini agar karyawan rekrut ini sesuai dengan keinginan perusahaannya. Lalu procurement ini paling tidak mencakup dua hal, yaitu job design atau merancang jabatan, dan job analysis atau menganalisa jabatan. Lalu di sini ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Yang pertama wawancara. Wawancara di sini biasanya ada membahas tentang latar belakang pendidikan, ada pengalaman kerja, kondisi fisik maupun kepribadian. Lalu metodenya biasa ada metode perekrutan tertutup dan perekrutan terbuka. Perekrutan tertutup ini biasanya perekrutan itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Jadi bisa dibilang untuk internal perusahaan. Lalu yang kedua ada proses perekrutan terbuka, di mana proses perekrutan ini diinformasikan kepada halayak ramai melalui media massa maupun media internet. Lalu di sini saya mempunyai studi kasus tentang proses seleksi pada PT Wings Group. Di sini ada job deskripsi dan job spesifikasinya, dan kualifikasinya seperti pendidikan lulusan D3, umur maksimal 28 tahun, berpengalaman, IPK 3,0, tinggi badan 155. Di sini tadi ada disebutkan ciri umumnya, yaitu latar belakang pendidikan, lalu ada pengalaman kerjanya, dan kondisi fisiknya, termasuk di proses seleksi pada Wings Group ini. Lalu penentuannya, di sini sumber internal PT Wings Group sudah memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan. Lalu metodenya di sini menggunakan metode terbuka karena disebarluaskan pada semua pihak dengan menggunakan media internet. Kualifikasinya berpengalamannya di atas 1 tahun. Karyawan memiliki kemampuan penunjang lainnya seperti inisiatif, motivasi, dan kreatif. Lalu ada tes tulis, wawancara, dan tes keterampilannya. Mungkin begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.